Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ya, kita bertemu lagi di KB Channel ya. Bentar ya, kita buka dulu. Ya, kita lanjut. Ya, kita harus mengikuti anjuran pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Tapi berbicara tetap kita buka dulu entah kata kedengeran gitu Pak ya. Ya, selamat sore Pak Rijal. Apa kabar Pak Rijal? Sehat? baik, Pak Cecep. Iya, alhamdulillah nih, tambah ganteng aja, keren nih Pak Rijal nih. Biasa, Luar biasa. biasa Biasa di di luar. luar. Oke, Pak, saya mau tanya-tanya nih, mau bincang-bincang masalah perkembangan SMK ya. Ya, dulu SMK tuh di bawah Dirjen Dikdasmen. Sekarang itu sudah di bawah Dirjen Vokasi. Saya pengen tahu penjelasan Bapak untuk perkembangan SMK selama di bawah Dirjen Vokasi. Gimana Pak Rijal? Mohon penjelasannya, Pak. Oke, terima kasih Pak Cecep. Saya sangat senang sekali hari ini bisa Bapak di wawancara ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak menyalahi gitu ya. Amin. Yang jelas begini, saya sangat senang saya bisa bicara dan bahas Pak Cecep sebagai kepala sekolah salah satu SMK ya. Betul bahwa sekarang di pusat kementerian itu sudah terjadi perubahan bahwa SMK ini ada di bawah Dirjen Vokasi, tidak lagi di bawah Dirjen Dikdasmen. Ini menandakan bahwa ada keseriusan pemerintah bagaimana menangani SMK secara keseluruhan. Barangkali yang selama ini mungkin bareng dengan Dikdasmen, tapi secara langsung di bawah vokasi, ini pasti akan membawa dampak yang positif. Kenapa? Karena konsentrasi akan lebih terfokus lagi. Nah, jadi dengan adanya di bawah Dirjen Vokasi ini, khusus untuk SMK ini diharapkan akan lebih baik lagi. Pengangguran yang digembor-gemborkan katanya SMK penyumbang pengangguran, tapi mudah-mudahan dengan di bawah dengan vokasi Dirjen Vokasi ini itu bisa terbantahkan. Amin, amin. Bahkan lulusannya nanti mudah-mudahan bisa langsung diserap oleh dunia industri dan dunia usaha, atau sekarang lebih dikenal dengan namanya IDUKA, industri dan dunia usaha. Begitu Pak. Iya, siap. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan Pak ya di bawah Dirjen Vokasi ini para alumnis di SMK seluruh Indonesia ini bisa mengurangi tingkat pengangguran. Bahkan Banten ini tertinggi katanya Pak ya, di Indonesia Pak ya. Katanya nih Pak ya, berdasarkan data nih. Ya, selanjutnya Pak, saya mau tanya lagi nih, langkah-langkah ke depan untuk menyikapi dengan adanya teknologi, perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali Pak. Mungkin bisa 3-6 bulan ini selalu ada perubahan dengan teknologi. Terus gimana dengan teknologi 4.0 ini, langkah-langkah SMK untuk menyikapi dengan cepatnya perkembangan teknologi ini Pak? Betul Pak Cecep, bahwa teknologi semakin hari semakin naik terus ya. Itu kalau dengan dibandingkan dengan SMK ini, kadang-kadang SMK ketinggalan. Peralatan di SMK barangkali menambahnya tidak terlalu banyak, tapi industri percepatan teknologinya semakin meloncat-loncat. Nah, ini oleh karena itu SMK ini harus segera mendekatkan dengan industri. Supaya apa? Supaya kompetensi yang diharapkan di industri ini sekolah bisa mengimbanginya. Minimal anaknya disuruh ataupun diwajibkan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan. Nah, tidak hanya guru, tidak hanya siswanya juga, tapi gurunya pun harus dimagangkan untuk menyikapi, untuk perkembangan tadi yang dari industri itu, supaya perkembangan industri itu bisa diserap juga oleh sekolah. Jadi sekolah tidak ketinggalan terhadap industri. Oleh karena itu, kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang punya leadership bagaimana mengembangkan sekolah, jiwa kewirausahaannya, mendekatkan sekolah dengan industri, kemudian bagaimana guru-gurunya juga harus punya kompetensi,
sehingga dari situlah nanti insya Allah lulusannya pun akan kompeten. Begitu Pak Cecep. Oke, terima kasih Pak. Menyambung dengan tadi Pak ya, menyikapi perkembangan teknologi dan kita harus ada penyelarasan antara dunia industri dan eduka ya, industri dan dunia usaha ya. Nah, itu ada penjelasan kurikulum Pak. Mohon penjelasannya Pak ya, penjelasan kurikulum antara industri dengan sekolah. Harus bagaimana tuh Pak? Oke. Jadi gini, jadi SMK ini punya yang namanya kompetisi dasar yang dikeluarkan oleh Perdirjen ya, Perdirjen Peraturan Dirjen nomor 464. Kemudian ternyata industri juga punya SOP sendiri. Nah, sehingga antara Perdirjen dengan SOP yang dari industri ini selayaknya itu harus bersinggungan, harus sinkron ya. Jangan sampai begini, jangan sampai di SMK apa yang dipelajari, apa yang di kompetensi siswanya itu tidak sesuai dengan yang ada di IDUKA, ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena lulusannya nanti tidak bisa diserap oleh industri. Kenapa? Karena kompetensinya antara sekolah dengan industri berlainan. Oleh karena itu, sekolah sekarang punya kewajiban bagaimana mendatangkan industri ke sekolah, atau mungkin juga sekolah mendatangi industri, meminta menyelaraskan apa sih yang dibutuhkan oleh industri. Nah, kalau industri sudah memberikan apa yang dibutuhkan, maka sekolah harus melaksanakannya, sehingga nanti lulusannya kompetensi siswa ini nanti bisa diterima oleh industri. Jangan sampai sekolah mah menyelenggarakan pendidikan kompetensinya kemana, industri yang dibutuhkannya kemana. Nah, inilah artinya ada penyelarasan, ada sinkronisasi antara kurikulum yang dari industri dikawinkan dengan kurikulum yang ada di SMK, sehingga nanti match lulusannya, anak itu lulus, setelah lulus langsung bisa diterima oleh industri. Kenapa? Karena kompetensinya sudah sesuai dengan kebutuhan hidup. Begitu Pak Cecep. Oke, terima kasih Pak. Dan menyangkut tadi penyelarasan kurikulum antara Dudi dengan sekolah, nih saya mau ada pertanyaan Pak untuk Bapak nih. Ya banyak kendala khususnya buat SMK nih ya, Bapak Ibu yang kepala sekolah SMK mungkin sama dengan saya. Cara berpikir pada saat kita mau mengajukan PKL itu buat MOU hanya sebatas PKL, tapi untuk perekrutan tenaga kerja itu tidak semua perusahaan itu mau bekerja sama dengan sekolah. Ya ini isunya buat Pak Dirjen nih, mohon Pak diberikan apa namanya, mungkin dia buat Dudinya ya pengarahan biar Dudi itu membuka diri lah buat sekolah. Mungkin untuk perekrutan itu silakan saja sesuai dengan kompetensi anak, silakan dites mau di sekolah maupun di perusahaan. Yang jelas pada saat kami membuat MOU jangan maksudnya tidak agak kesulitan Pak untuk perekrutan tenaga kerja ini. Itu terutama pada perusahaan-perusahaan besar nih ya, kayak perusahaan negara BUMN itu agak sulit Pak birokrasinya. Mungkin ya perusahaan-perusahaan kecil sih masih bisa Pak, dan mungkin juga dengan cukup banyak perekrutan tenaga kerjanya. Ya itu yang kendala di sekolah. Sama juga pada saat guru magang, tidak semua perusahaan itu menerima guru magang karena takut mengganggu kinerja karyawan di perusahaan itu. Nah, mungkin ada bagian pelatihan atau pendidikannya yang bisa melatih guru kita atau mendampingi guru magang dari sekolah Pak Rijal nih. Nah, menurut Pak Rijal gimana nih langkah terbaiknya nih untuk menyikapi seperti itu sekolah ini? Kita mohon petunjuknya Pak Rijal. Sebenarnya Pak Cecep bahwa sudah ada kerjasama, sudah ada keputusan sebenarnya berdasarkan keputusan bersama menteri itu ya, antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan beberapa menteri, termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja sebenarnya. Nah, barangkali inilah implementasi yang dengan adanya Direktorat
dengan adanya SMK ada di Rektorat Vokasi ini mudah-mudahan akan lebih menggigit lagi ya, akan ada instruksi yang jelas, ada SOP yang jelas antara industri yang bisa menerima baik itu siswa PKL atau mungkin magang guru ya. Yang jelas saya sebagai pengawas itu sekarang menganjurkan kepada kepala sekolah bahwa terus dekati sekolah, terus dekati ke perusahaan ya, supaya apa? Supaya perusahaan itu juga bisa membantu sekolah, baik mungkin dalam rangka PKL-nya, baik dengan rangka dengan melaksanakan pemagangan guru, karena kalau itu dilaksanakan itu akan menambah kompetensi, baik kompetensi siswanya maupun kompetensi gurunya, sehingga lulusan yang dihasilkan oleh sekolah itu tidak menjadi sia-sia, tidak menambah pengangguran yang seperti tadi katakan Chef, justru sekolah mencetak lulusan dan lulusan itu langsung bisa diterima di industri. Nah, masalah tentang banyak kesulitan dari perusahaan menerima siswa kita, itu barangkali tugas. Mungkin mudah-mudahan dengan Dirjen Pak Wikan ya sebagai Dirjen ini, mudah-mudahan ini bisa menerobos lagi bahwa SMK bisa melaksanakan pembelajaran di industri dan diterima di industri, begitu juga dengan gurunya. Gitu Pak. Oke Pak, tadi kita bicara masalah industri, sekarang masalah dunia usaha nih Pak. Ya. Nah, ini sekolah ini kan disuruh untuk bekerjasama dengan Iduka Industri dan Dunia Usaha Pak ya. Ya. Dunia usaha dan dunia industri. Nah, mungkin kalau sekolah itu bagaimana Pak? Saran Bapak nih ya, saya minta saran Bapak. Sekolah itu bisa memproduksi produk dengan ataupun menjual produk gitu kan, dengan menjual produk yang dimiliki kompetensi di sekolah ataupun produk dari orang lain, boleh tidak Pak? Ya, oke. Ini sebenarnya sudah program dari Direktorat PSMK, itu ada yang namanya program TEPA ya, Teaching Factory. Nah, ini kalau misalnya bisa diterapkan di sekolah, ini sangat membantu sekali dalam rangka peningkatan kompetensi gurunya, kompetensi siswanya, maupun dalam rangka kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah. Kenapa? Karena industri dengan adanya TEPA itu nanti justru memberikan pengalaman kepada siswa. Di samping TEPA mungkin nanti ada bisnis centernya, ya kan? Ada unit produksinya. Nah, semua itu tidak lain adalah untuk memberikan pengalaman kepada para siswa. Jadi langsung bekerja di dunia nyata, walaupun barangkali kegiatannya ada di sekolah. Oleh karena itu Pak Chef, sebagai kepala sekolah, saya menganjurkan undanglah dari industri ke sekolah, berikan dia pencerahan, kemudian jadikan dia sebagai guru tamu ya, untuk memberikan pengarahan baik kepada siswa maupun kepada guru, memberikan pengalamannya supaya nanti apa yang disampaikan itu menjadi motivasi baik bagi gurunya maupun bagi siswanya, sehingga kompetensinya akan meningkat dan mudah-mudahan SMK itu akan lebih hebat lagi. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak. Terakhir nih Pak ya, saya mau tanya nih, dengan kondisi pandemi nih COVID-19 tuh ya. Nah, murid-murid ini sudah pada teriak nih Pak, siswa-siswa kita nih ya, Bapak Ibu ya, pada teriak, Pak kapan kami bisa luring? Pada sekarang ini kita daring terus, padahal SMK itu wajib buat praktek, bukan hanya teori saja. Masa sih, terutama yang punya teknik nih, gimana cara membuka baut atau membongkar mesin dengan teori daring hanya melihat saja kalau tidak melakukan ya. Nah, ini kan perlu Pak. Nah, saya minta pendapat Bapak nih. Nih, gimana Pak? Atau kapan kita bisa lagi pembelajaran secara luring biar murid-murid kita itu bisa praktek juga dan guru juga tidak bete juga. Ya kan? Tidak bete juga pada saat mengajar itu daring ya, minimal ada luringnya juga gitu. Bolehkah kami melakukan pembelajaran secara luring dan sampai kapan Pak kami bisa melakukan itu? Oke. Sebenarnya kalau Pak Cecep sering nonton TV ya Pak ya,
Di TV itu Pak Menteri itu sering memberikan informasi bahwa pembelajaran daring itu memang dilaksanakan. Kenapa? Karena pada masa pandemi ini bukan hanya Indonesia saja, ini sudah mendunia. Tapi Pak Menteri kalau lihat di TV itu bisa memberikan kelonggaran. Kalau sudah misalnya sudah daerah kuning, ya kan? Nah, dan yang menyetujuinya boleh melaksanakan itu adalah pemerintah daerah. Keputusan pemerintah daerah seperti apa? Boleh Bang, sudah menyatakan daerah kuning, apa masih udah masih merah, apa hijau. Nah, kalau kuning, saya pikir itu himbauan sudah jelas bahwa itu masih dipersilakan. Tapi saya juga khawatir kalau misalnya nanti dilaksanakan pembelajaran secara luring, itu juga takutnya nanti menambah klaster baru. Tapi dengan menerapkan protokol kesehatan, mudah-mudahan itu bisa tidak akan terjadi. Saya juga sering mendapat keluhan dari orang tua, dari siswa juga, bahkan yang kelas 12 ini SMK yang membutuhkan kompetensi sudah hampir tahun dia tidak melaksanakan praktek, tidak melaksanakan uji kompetensi. Ini bisa mengkhawatirkan nanti kompetensinya ini tidak bertambah. Ya, jadi justru nanti hanya pengetahuannya saja. Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Kepala Daerah barangkali sudah bisa mengizinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran, karena kan itu instruksi dari pemerintah bahwa adanya pembatasan melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, kita doakan saja mudah-mudahan COVID ini bisa terselesaikan dengan baik, terutama bagi anak kelas 12 yang mau lulus tinggal berapa bulan lagi kan? Tinggal berapa bulan lagi dia tidak pernah praktek, kompetensinya berkurang, tapi itu sebenarnya tidak menjadi masalah kalau misalnya anak itu punya kreativitas di sekolah di rumahnya. Nah, oleh karena itu, kalau nanti ada luring, laksanakan dengan baik-baiknya oleh sekolah, kemudian jaga protokol kesehatan, laksanakan protokol kesehatan, mudah-mudahan anak-anak kompetensinya bisa meningkat. Itu Pak Cecep. Oke, terima kasih Pak Rijal, luar biasa sekali sudah dapat semua ilmunya ya, biar Bapak dari Dirjen Vokasi dengan SMK atau sekolah dan langkah-langkah menyikapi kemajuan teknologi di 4.0 ini ya. Ya. Kemudian juga kepada para siswa, insya Allah ya, kita sudah melihat di sosmed, khususnya Tangerang Raya sudah jalur oranye Pak kalau nggak salah menuju hijau nih. Mudah-mudahan ya di Desember ini kita bisa luring, bahkan di Januari itu bisa totalitas semuanya. Itu saya harapkan semua. Kasihan Bapak ya, ini guru-guru juga pengen memberikan satu pembelajaran karena terkendala dengan COVID, dan murid juga sudah banyak yang WA, SMS, Pak kapan kami belajar. Ya mudah-mudahan dengan secepatnya ya.